Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda master kopling kita ini akan nyeplos. Terutama adalah untuk di bagian bawah. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian pas mengendarai mobil, kalau menemukan ciri-ciri atau tanda-tanda semacam itu, cepat kita cek. Jadi jangan sampai terjadi nyeplos. Karena kalau sudah terjadi nyeplos, itu mobil kita tidak bisa jalan. Jadi ya harus dibenerin dulu, harus diperbaiki dulu, harus diganti dulu untuk di master koplingnya. Sebelum dia terjadi nyeplos itu biasanya ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya di luar yang biasanya ya. Mungkin pas kita kendarain kok ini ada ciri-ciri semacam ini atau tanda-tanda semacam ini, kita harus cek dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Yang pertama adalah bisa kita rasakan dari injakan kopling ya. Itu biasanya di injakan kopling ini, kalau dia tidak terlalu lembut atau mungkin dia terlalu keras, jadi kopling ini rasanya seperti biasa. Jadi pas kita injak kok ini rasanya lembut bener, atau mungkin kita injak kok rasanya keras bener. Nah ini bisa menandakan ada masalah untuk di master kopling, baik atas maupun bawah. Terus yang berikutnya adalah kita bisa rasakan pas kita untuk penggantian di gigi persneling. Jadi kita sudah injek kopling, kita rasakan masukkan gigi ini agak susah ya. Jadi kayak harus, biasanya cukup kita pakai mungkin jari satu semacam ini kan, sudah bisa. Ini kok nggak bisa, jadi agak alot untuk masukkan giginya. Terus di pedal kopling ini sendiri juga agak susah, ini kok terlalu berat atau terlalu ringan. Nah itu kita juga wajib curiga, mungkin ada masalah untuk di bagian master koplingnya. Tapi kalau seandainya kita di injakan pedal kopling ini seperti biasa, tidak masalah. Kok ini dimasukkan alot, ini bisa terjadi karena mungkin oli persnelingnya perlu diganti, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau ada masalah di dua-duanya, antara pedal kopling sama gigi, kok ini ada masalah, nah ini berarti mungkin masalahnya adalah berada di bagian master kopling. Itu kalau kita rasakan adalah di bagian dalam. Terus di bagian luar itu bisa kita cek adalah di bagian tabung master koplingnya. Jadi kalau udah ada master koplingnya itu biasanya ada tabungnya. Nah ini tabung master kopling. Ini kebetulan contohnya mobil Panther. Ini kita lihat, dia ini warnanya sudah hitam pekat, maksudnya itu sudah pekat bener, atau dia ini minyak koplingnya berkurang. Nah kalau seandainya kita lihat sudah hitam pekat bener, ini cukup gampang adalah kita tinggal kuras saja. Kalau dalam kondisi darurat kita bisa bersihkan aja di bagian tabung sini. Itu bisa dilihat di video saya yang lainnya. Itu kalau dalam kondisi darurat ya. Jadi kita bisa kuras untuk di minyak koplingnya, sudah itu kita ganti yang baru. Nah kalau seandainya kita lihat ini berkurang, nah ini mungkin masalahnya ada kebocoran. Jadi ada masalah kebocoran untuk di bagian masternya. Nah ini kita lihat, kalau di atas gampang ya, kita lihat di atasnya gampang. Nah kalau di sini kan kelihatan. Nah kalau di bawah kita harus ngolong, karena pernah kejadian kawan itu bawa mobil, dia konsultasi waktu itu ngebel, mas kok ini rem kopling saya ini kok susah dimasukkan, gigi saya ini kok susah dimasukkan, terus di pedal koplingnya itu kok gak mau balik. Coba cek untuk di bagian tabung minyak koplingnya habis atau tidak. Nah pas begitu dicek ternyata sudah habis. Coba diisi dulu, mudah-mudahan masih bisa. Begitu diisi ya alhamdulillah bisa, tapi ya nggak lama itu karena sudah terjadi keausan atau kebocoran di bagian master kopling bawah. Jadi ya alhamdulillah bisa nyampe rumah lah, sehingga cukup bisa dibongkar di rumah. Nah kalau seandainya sampai bocornya sudah terlalu gede, nah itu ya mau nggak mau harus diganti ya, karena mobil nggak bisa jalan. Nah itu, jadi kita cek adalah di bagian tabung minyak koplingnya. Kalau berkurang berarti ada kebocoran, langsung kita isi saja. Atau mungkin dia memang netesnya belum parah, kita kuras dulu. Sudah itu kita isi, mudah-mudahan dia tidak terjadi bocor lagi. Terus yang berikutnya adalah kita cek di bagian master kopling bawah ya. Jadi master kopling bawahnya ini kita cek. Kalau di Panther tuh di sini ya. Nah ini di Panther tuh di sini. Ini adalah master kopling bagian bawah. Nah ini kita lihat ya. Di sini ini kita rasakan. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah di sini nih di karetnya ini biasanya kalau dia ada rembesan nih minyak koplingnya akan keluar. Nah ini akan keluar. Nah ini dia akan keluar semakin besar kalau bocornya makin gede. Nah itu biasanya sudah parah. Tapi kalau kita gini kan baru kerasa ini ada rembesan untuk di minyak koplingnya, ini biasanya ya cukup kita tambahin, kita kuras,
itu mudah-mudahan bisa berhenti. Tapi kalau sudah besar, nah itu kadang-kadang harus diganti ya. Nah ini kalau nggak teliti kadang-kadang kita nunggu netes baru kita ganti, yaitu tadi akhirnya jebol untuk di master couplingnya. Ini kita bisa lihat seperti ini, kita raba. Kalau ini ada rembesan berarti mungkin master couplingnya ini sudah ada kebocorannya. Sebenarnya lebih safety-nya adalah segera kita ganti, karena kalau seandainya rusak di jalan itu tadi sungguh merepotkan, karena kita harus bongkar dulu. Saya rasa itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.